Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini saya bisa mengundang Ustadz sekaligus guru terfavorit, di Yayasan Bakti Agro Mandiri. Dan alhamdulillah pada hari ini juga tentunya tidak lupa kita tetap bersyukur atas nikmat yang memang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga salawat beserta salam kita curahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan berkat beliau kita mampu dan kita bisa mengenal Islam yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ismail ya, sekaligus guru saya ya. Ini beliau ini sudah lama saya undang, tapi baru kali ini sempat. Mungkin banyak jam dakwahnya ya. Banyak. Jam keluarga banyak. Oh, jam keluar jalan. Jam keluarga. Oh, jam keluarga. Yeah. Oh, luar biasa. Bagi yang berkeluarga ya memang seperti itu. Baik, jadi pada sore hari ini kita berdialog atau kita dialog santai saja di studio Mutiara Dakwah. Tahu nggak Mutiara Dakwah itu apa? Mutiara Gambut. Ya. Mutiara Dakwah ya, Mutiara Dakwah artinya ya mungkin memang organisasi atau channel yang memang bergelut di bidang dakwah. Alhamdulillah. Nah, jadi semoga nanti Ustadz tidak bosan-bosan kita undang ya. Jangan hanya sekali aja. Insya Allah nanti budgetnya ada lah. Insya Allah. Baik, kebetulan pada sore hari ini tema kita yaitu bagaimana pandangan Ustadz. Ini kebetulan kan pada era modern ini atau zaman now, kalau anak zaman sekarang ya bilangnya. Biasanya kalau sudah tahun baru itu biasanya budaya-budaya berfoya-foya itu sampai sekarang masih merajalela. Jadi nanti kita minta pandangan dari Ustadz ya. Bagaimana kira-kira pandangan Ustadz, terutama ini untuk generasi-generasi anak muda yang sekarang. Karena kalau kita lihat di setiap momen-momen seperti itu ya, bisa kita bilang hari besar lah gitu ya, pergantian tahun baru, banyak sekali anak-anak muda melakukan hal-hal yang terkadang negatif. Jadi nanti kita minta pandangan Ustadz dan bagaimana saran-saran atau solusi dari Ustadz sendiri. Oke, saya sapa dulu Pak Ustadz. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Aman ya perjalanan tadi? Aman alhamdulillah. Aman ya. Sedikit ada guncangan. Ada guncangan apa ini? Dari atas ke bawah, polisi tidur biasa. Oh, polisi tidur ya. Biasalah ya kalau di tempat kita ini memang banyak guncangan. Alhamdulillah. Yang penting Ustadz hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Keluarga sehat alhamdulillah. Tapi Ustadz sekarang jarang saya lihat aktif upload konten. Ini kebetulan Ustadz kita ini juga YouTuber juga ya. Bisa promosikan nggak apa YouTube-nya gitu kan? Lumayan untuk sebenarnya kalau untuk channel YouTube saya itu YouTuber Labil. YouTuber Labil bisa dicari di YouTube. Ya, YouTuber Labil. Ingat. Memang itu kenapa disebut Labil karena memang kontennya nggak jelas. Jadi iya. Cuman untuk saat ini kesibukan masih di dunia offline. Jadi mungkin untuk urusan masalah per YouTuber mungkin masih tertunda. Tertunda ya. Berarti kenapa disebut YouTuber Labil? Karena isi kontennya itu acak-acakan gitu. Isi kontennya acak-acakan. Iya, luar biasa ya. Tapi luar biasa subscriber beliau ini dan jam tayangnya udah luar biasa ya. Kalah saya lah ya. Baik, Pak Ustadz minta tolong nanti kasih pandangan menurut Ustadz. Menurut Ustadz aja lah ya. Kalau menurut saya nanti beda lagi. Bagaimana pandangan Ustadz tentang budaya generasi muda sekarang? Cara mereka menyikapi pergantian tahun baru. Oke. Mulai? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga saya berterima kasih kepada moderator yang sudah bersedia mengundang saya untuk silaturahmi di sini. Di sini mungkin saya bukan akan membagikan pandangan pribadi, karena di mana-mana kita biasanya itu menukil atau mengambil pandangan dari ulama.
Masya Allah ya. Terkait dengan peringatan tahun baru mungkin ya. Ya, tahun baru. Karena kan ini mau bentar lagi tahun baru nih, Mbak. Malam malam ini ya. Ini ya. Insya Allah nih video diupload mungkin malam tahun baru ya. Iya, malam ini kita usahakan upload. Jadi setiap akhir tahun dari zaman dulu sampai sekarang itu memang saatnya atau momentumnya kita merayakan tahun baru ya. Iya, iya, iya. Dan kalau misalkan kita berpandangan atau kalau misalkan kita mengambil hukum mungkin ya, hukum Iya, iya. tentang perayaan tahun baru, untuk ulama baik ulama salaf maupun khalaf itu dia punya pandangan yang berbeda-beda. Iya, iya. Ya, pandangan yang berbeda-beda tentang peringatan tahun baru. Sebenarnya peringatan tahun baru Masehi ya, cuman ada yang berkata kenapa disebut Masehi karena rujukannya itu adalah Al-Masih, Isa Al-Masih. Iya, Nah, iya. jadi kenapa disebut Masehi? Rujukannya adalah Isa Al-Masih. Sementara fakta sejarah mengatakan tahun baru Masehi itu bukan kaitannya dengan Isa Al-Masih. Bukan Isa Bukan, Al-Masih ya. bukan kaitannya dengan Isa Al-Masih. Tahun baru Masehi awalnya itu adalah yang membuatnya itu adalah Kaisar Julianus kalau nggak salah ya. Kaisar ini orang nyatu. Romawi. Oh, saya kira orang nyatu. Orang nyatu, Kaisir. Kaisir ya. Kemudian kalender itu dibawa ke Vatikan kalau nggak salah ya. Iya, iya. Kemudian diadaptasi juga oleh Paulus Vatikan kalau nggak salah namanya Georgia. Georgia. Georgia ini akhirnya disebut kalender Georgian. Oh, iya, iya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi kalau kalau kita mencocokologi tahun baru Masehi itu sama dengan Isa Al-Masih atau saudara non-muslim kita mengatakan adalah Yesus, Iya, iya, iya. maka itu kurang tepat. Mm-mm. Maka itu kurang tepat. Nah, tidak ada masalah kita ketika mengambil atau menjadikan patokan tahun baru Masehi dalam kehidupan, nggak ada masalah. Seperti kita kan, Iya, iya. apalagi kita di Indonesia ini tentunya mayoritas menggunakan patokannya adalah kalender Masehi. Iya, kalender Masehi. Tapi terkadang kita sebagai orang Muslim harusnya kita mengetahui juga untuk tahun baru Hijriah atau kalender Hijriah. Iya, kalender Kenapa? Islam ya. Ya, kalender Islam. Kenapa kita harus tahu tentang kalender Hijriah? Pertama, segala patokan tentang ibadah itu kan patokannya di kalender Hijriah. Iya, iya. Jadi hendaklah orang tua yang memiliki anak mengetahui tanggal lahir anak itu dari kalender Hijriahnya tanggal berapa. Tapi rata-rata untuk zaman sekarang mungkin zaman dulu mungkin masih kental itu ya. Misalkan anak kita ini lahirnya di tahun Hijriahnya apa, bulannya apa, Iya, ya. iya. Tapi untuk zaman sekarang mungkin ada pergeseran. Padahal kalau misalkan kita mengaku orang Islam seharusnya walaupun ini mungkin tidak wajib ya, tidak wajib. Kita juga harus mengetahui tentang kalender Hijriah. Hijriah ya. Ya, karena kita mengetahui anak usia baliknya, kemudian tentang ibadah-ibadah itu kan di Hijri. Kita tahu usia anak balik kapan, mumayitnya kapan, itu dari Hijriah. Berarti kita tidak bisa memberikan patokan kapan baliknya anak kita ini dari kalender apa tadi? Masehi. Masehi. Enggak, Enggak, karena maksudnya kalender apa tadi? Orang kalender Barat ini. Hijri, iya, Georgian. Iya, yang nggak kita bisa sebut gitu dengan ya. Masehi. Tidak. Berarti kita berpatokan sama kalender Islam gitu. Ya, karena ulama fikih, terutama mazhab Syafi'i mengatakan salah satu ciri balik itu yaitu apabila seseorang sudah tamamu khamsa asharata sanatan. Apa artinya itu, Pak? Kalau seorang anak itu sudah sempurna usia 9 tahun. Iya. Tapi bukan 9 tahun Masehi. 9 tahunnya 9 tahun Hijriah. Oh, Hijriah ya. Berarti Jadi, kita tidak iya. ke Masehinya ya. Iya, karena ibadah kita kan juga dari kalender Hijriah. Hijriah. Gitu. Masya Allah. Nah, terkait masalah tahun baru ini, apakah kita boleh merayakan? Nah, itu dia. Karena banyak sekali, bahkan mungkin banyak perdebatan gitu kan di Banyak media sekali sosial. perdebatan. Nah, ulama khalaf ataupun salaf ada berbagai macam pandangan. Ada yang mengatakan sah-sah saja kita merayakan tahun baru dengan landasan kita bersyukur. Bersyukur. Dengan landasan kita bersyukur. Kan makna syukur itu secara paling ringan ya. Makna syukur paling ringan itu adalah kita mensyukuri apa yang Allah berikan dengan memanfaatkannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Iya, iya. Jadi ketika kita mensyukuri mata kita, maka kita gunakan mata yang Allah berikan. Jangan sampai mata itu melanggar apa yang Allah larang. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau misalkan patokannya untuk bersyukur ya sah-sah saja. Nah, maksudnya Pak Ustadz tadi ini
bentuk daripada cara kita untuk memanfaatkan malam tahun baru ini adalah kan dengan cara bersyukur. Iya. Yang saya ingin tahu itu di hari hanya gitu atau di malamnya. Biasanya Di kan malamnya, betul. biasanya kan anak-anak muda kan sudah menyiapkan segala-galanya, entah itu kemana-mana dengan pasangannya, beli ini beli itu dan lain sebagainya. Nah, berkenaan dengan yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bersyukur. Berarti malamnya itu kita harus melakukan apa? Aktivitas apa gitu? Oke. Ya. Jadi begini, memang banyak yang kita yang lucunya itu Iya. tahun baru Masehi ini itu adalah rata-rata adalah peringatan dari non muslim. Non-muslim. Tapi pada kenyataannya karena kita negara kita sosialnya tinggi, Iya. sosialnya tinggi. Jadi kita juga kadang merayakan itu. Presiden kita pun sosial Iya, tinggi. kalau masalah presiden itu beda lagi Oh iya, konteks. nanti ya. kena pula kita, sorry. Karena kalau presiden itu beda konteks karena dia ada keperluan. Bahkan Iya. maaf kata, bahkan ada ulama yang menyebutkan ketika presiden mengucapkan selamat Natal itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena memang dia beda konteksnya sama kita masyarakat biasa. Berarti kalau masyarakat biasa tidak boleh gitu? Kalau itu mungkin moderator telat undang saya. Oh iya ya. Iya, iya. Ya karena baru ada budget. Iya, iya, Kalau betul, kemarin-kemarin belum ada budget. Ini pun juga masih ada tamu undangan yang masih hutang. gitu. Oke. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi masalah malam perayaannya ya. Kita mengambil lagi kaul-kaul atau pendapat-pendapat ulama ya tentang tahun baru ini. Nah, ada ulama yang mengatakan kalau ditinjau dari segi sosial, maka sah-sah saja kita merayakan tahun baru. Hanya saja yang jadi permasalahan, kita tidak boleh mengikuti tradisinya. Tradisi yang seperti apa ini Pak Ustaz? Tradisi malam tahun baru itu, kalau tradisi yang bukan ranah orang Islam, Ya, itu ya, kan biasanya meniup trompet, kemudian membakar petasan, ya. Lalu kalau misalkan Majusi itu membakar petasan, kemudian ada juga yang memukul lonceng. Nah, memukul lonceng ya. Nah, kemudian perayaan atau kebiasaan-kebiasaan non-muslim yaitu yang dilarang. Karena Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan di dalam sabdanya. Iya. Lupa lagi saya. Cut dulu ya, bentar. Latattabu'unna sunanul ladzina min qablikum sibran bisibrin dira'an wa dira'in. Artinya apa Ustaz? Jadi kelak kata Nabi, ini Nabi yang menyebutkan, kelak kalian itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu, orang yang bukan terdahulu maksudnya sebelum Islam datang. Oh, sebelum Islam datang. Berarti ya kafir gitu. Iya, non-muslim. Non-muslim ya. Iya, kafir terlalu kasar itu. Oh, kafir itu kasar ya. Nanti Anda kena tegur. Ya mohon maaf lah ya, karena saya juga karena masih dangkal non-muslim. pemahaman saya. Non-muslim. Jadi kata Nabi, pelan-pelan mereka itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan di luar muslim. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an wa zira'in, sehasta demi sehasta, kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang memang bukan kebiasaan kita seorang muslim. Bahkan kata Nabi diumpamakan sehingga walaupun seandainya orang-orang non-muslim itu masuk ke lubang cacing, kita juga ikut masuk ke lubang cacing. Kenapa? Karena kita tidak bangga terhadap tradisi kita sebagai muslim ya. Nah, adapun peringatan kalau peringatan tahun baru ini dirayakan dengan hal baik, maka itu tidak masalah. Contoh, malam tahun baru kita adakan pengajian. Atau malam tahun baru kita kumpul nggak masalah, misalkan makan sama keluarga atau sama teman. Atas dasar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang sudah Allah berikan sampai saat ini, itu nggak masalah. Nah, ini Pak Ustadz satu lagi nih. Ini tempat saya tertarik kayaknya. Tiba-tiba ide saya muncul. Biasanya nggak punya kenapa kita sebagai generasi muda yang beragama Islam, kenapa kita itu lebih tertarik dengan tradisi atau budaya-budaya orang Barat, orang Eropa gitu? Kenapa kita tidak lebih ketertarikan kita tuh kepada tradisi-tradisi yang kita punya, yaitu umat Islam gitu? Apa yang kira-kira mendorong kita termotivasi untuk ikut budaya mereka? Kalau mengenai hal tersebut sebenarnya ada banyak faktor. Cuman faktor yang paling utama yang di awal atau asas dari faktor itu tentunya faktor keluarga. Keluarga ya. Kalau keluarganya memang mendidik dia dari mulai kecil, mengenalkan dia tentang kebiasaan atau tradisi Islam, mungkin dia akan tumbuh rasa cinta itu sampai besar. Iya, benar.
Yang kedua ada faktor lingkungan. Ya. Lingkungan juga itu sangat besar mempengaruhi daya tarik seseorang terhadap suatu tradisi tentunya kan. Kalau misalkan lingkungan yang dia hadapi atau yang dia jalankan itu lebih banyak mengekspos tentang tradisi-tradisi non muslim, tentu itu bakalan mempengaruhi daya pikir dia atau pola pikir dia sehingga dia pun mengikuti tradisi itu. Gitu. Luar biasa ya. Jadi terkait tadi masalah yang tahun baru tadi ya, terkait masalah tahun baru tadi, apakah boleh ya? Masih jadi pertanyaan. Apakah boleh kita merayakan? Apakah boleh kita merayakan tahun sekaligus baru? mengucapkan juga. Mengucapkan tahun baru. Kalau mengucapkan bahkan bukan sesama muslim ya. Ini bukan kaitannya bukan sesama Islam, tapi kepada non muslim. Kata Rasulullah, hak kita kepada yang non muslim itu diantaranya pertama, kita menjenguknya ketika dia sakit, menghiburnya ketika dia sedih, mengucapkan selamat ketika dia bahagia. Selamat, di situ tidak ada kata-kata lain kecuali selamat. Artinya kalau kita pengen ngucapin ya cukup selamat, ya nggak masalah selamat. Tapi kita tidak mengucap selamat ini tidak, tidak mengucapkan selamat itu. Kemudian ketika di malam tahun baru itu, yang tadi moderator bilang, di malam tahun baru bolehkah kita merayakannya misalkan dengan bersyukur? Ya tentu boleh. Karena kenapa? Kita sedikit mengutip dari kitab Ta'limul Muta'allim. Syekh Imam Jarnuji mengatakan di situ ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya, fayasiru min amalil akhirah bihusnin niyat. Wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah fayasiru min amalid dunya bisu'in niyat." Tahu nggak Pak Ustadz, saya ngangguk-ngangguk gini. Saya lagi bingung. Maka kita, saya tahu artinya. Karena gini, kita sebagaimana yang saya bilang di awal, ini bukan pendapat saya pribadi. Karena kalau pendapat pribadi, kita ini tidak ada hak untuk memberikan hujah. Hujah itu hanya kepada ulama ya. Ulama yang memang kita akui atau kita ikuti gitu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW di dalam kitab itu menjelaskan sebenarnya ya kalimat itu ada banyak dari amal-amal yang mana amal ini wajahnya mencerminkan amal-amal dunia. Tapi amal dunia ini tiba-tiba jadi amal akhirat karena niatnya baik. Niatnya baik. Kita malam ini ngumpul sama keluarga. Kita misalkan bukan semata-mata kita pengen memperingati tahun baru seperti orang-orang non muslim atau kita sampai lupa diri, lupa Allah, tentu itu yang diharamkan ya. Tapi kalau kita niatnya berkumpul makan-makan, niat itu tadinya kan, niatnya itu ngumpul dan makan-makan, maka amal dunia tadi menjadi amal akhirat sehingga mendapatkan pahala. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah fayasiru min amalid dunya bisu'innya. Banyak juga amal-amalan yang mencerminkannya itu amalan akhirat. Tapi tiba-tiba menjadi amal dunia karena niatnya jelek. Contoh sodako. Kalau niatnya pengen dilihat ria, sholat. Gitu. Nah, itu kan kemarin saya lihat kamu gitu. Pas giliran ada calon mertua, sholatnya 1 jam. Sholatnya 1 jam. Kalau nggak ada, kayak ayam patok beras kan? Itu amal akhirat kita. Ketika kita niatnya bukan karena Allah, niatnya niat dunia, maka amal itu jadi amal dunia. Maka menurut pendapat ulama tadi tidak masalah kita merayakan tahun baru asal tidak mengikuti tradisinya. Tradisi contohnya membakar petasan, kemudian pokoknya tradisi Yahudi, Nasrani ya. Tradisi Majusi contohnya ya, Majusi yang menyalakan petasan. Nah, itu kalau kita tidak melakukan itu dan kita gunakan malam tahun baru dengan hal yang baik atas dasar syukur kita kepada Allah, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah kita ngumpul nggak jelas, nyalakan petasan, itu kan lebih banyak madarat. Itu udah jelas. Itu sudah jelas haram. Bahkan Roma Irama pun bilang minuman keras, miras. Minuman keras. Minum apapun jenismu. Itu lagu Roma Irama. Tapi Pak Ustadz gini, terkadang di malam tahun baru ini biasanya bisa saya katakan ini dulu saya lah gitu ya. Dulu itu saya paling senang gitu ngerayain yang namanya tahun baru. Bahkan kadang kita keluar sama teman-teman jalan-jalan, bahkan kita naik gunung.
di sana nanti di gunung itu nanti kita hidupkan petasan gitu, Iya, kembang api dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam dari segi pengalaman, ternyata dampak atau efek negatif dari perayaan malam tahun baru itu banyak sekali dampak negatifnya. Iya. Salah satunya adalah terutama kalau masalah maksiat ya, pasti kita dapat karena kita biasanya kalau malam tahun baru ini kumpul, baik itu laki-laki, perempuan, entah itu sampai saling pegang, belum yang pacaran. Nah, jadi mungkin nanti saya minta dari saran Ustadz lah, kalau bisa nanti di malam tahun baru ini kan malam ini ya, apa kira-kira saran Pak Ustadz untuk generasi anak muda kita supaya melakukan hal-hal yang positif di malam tahun baru? Tadi moderator sudah menceritakan tentang pengalamannya ya. Ya, itu seperti saya dulu. Sebenarnya dari ceritanya sudah ada jawabannya. Oh, udah ada jawabannya. Tentang bagaimana apakah itu boleh atau tidak, tentu kita sudah paham. Iya, iya. Karena Rasulullah pun sudah menjelaskan sesungguhnya yang halal itu bayyin, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang diantara dua ini yang meragukan atau yang disebut dengan subhat. Yeah. Nah, jadi kita hindari yang subhat-subhat. Jadi sebelum kita kan tahu nih madaratnya banyak atau tidak, kita tahu sebelum kita melaksanakannya. Tapi karena kita menikmati, Nah, ini tentunya awalnya dasarnya kurangnya keinginan dia untuk mempelajari ilmu agama dan mengetahui tentang nasihat-nasihat agama ya. Nah, terkait apa yang harus kita lakukan pada malam tahun baru ini, tentunya itu apa kira-kira Pak Ustadz? Kita harus satu punya pegangan. Terutama anak muda ya. Anak muda itu ketika dia sudah melewati usia balik. Iya, ya, seperti saya lah. Nah, kalau ini udah terlalu balik. balik yang kedua kamu. Balik yang kedua ya. Nah, kalau seorang anak muda, kalau dia sudah melampaui usia balik, maka ingatlah setiap perbuatannya itu akan dicatat, baik pahala ataupun dosanya. Ketika dia belum balik, maka pahala atau kegiatan baik yang dia lakukan, amal baik yang dia lakukan akan diberikan kepada orang tuanya ya. Tapi ketika dia sudah balik, ini kan rata-rata nggak mungkin yang merayakan tahun baru itu belum balik ya. Iya. Pasti sudah balik. Jadi artinya ingatlah inna sam'a wal absar wal fuad. Sesungguhnya telinga, mata dan juga hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang sudah dilakukan. Apapun yang sudah dilakukan. Bahkan maaf. Ada sebuah kisah di akhirat nanti ya, di padang mahsyar nanti ada orang yang bingung menghadapi perhitungan mahsyar cuman gara-gara satu cangkul. Oh, ini kisah cangkul ini. Iya, kisah cangkul. Satu cangkul ini dia bingung sampai ada cerita ratusan tahun dia harus berhadapan dengan yang namanya hari perhitungan, Yaumul Hisab. Gara-gara cangkul. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu nikmat yang Allah berikan kita gunakan di luar dari yang Allah perintahkan. Cangkul aja sudah seperti itu. Apalagi badan kita ini kan sudah besar, udah tanggung. Padahal tentunya malam tahun baru itu bisa kita manfaatkan dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Ya mungkin yasinan bersama di masjid. Tapi kira-kira kalau takbiran keliling boleh? Takbiran keliling ya nggak masalah. Nggak masalah. Biasanya kan orang, ngapain lah takbiran keliling? Itu kan biasanya di momen hari raya Idul Fitri. Sebenarnya untuk takbiran keliling itu tradisi kita. Tradisi kita ya. Kalau kita pengen mencoba membuat nih ya, dari media dakwah pengen membuat tradisi takbiran keliling malam tahun baru ya nggak masalah. Ya nanti kita coba ya. Pokoknya Mutiara Dakwah nanti kita akan coba buat susun. Satu orang aja, kamu aja dulu takbiran keliling malam tahun baru. Sendirian ya? Ya sendiri. Nanti saya dikira orang gila. Udah nggak masalah. Itu orang tuh takbiran sendirian keliling bawa speaker. Nggak masalah. Yang penting hati dan juga punya rasa malu udah. Kalau nggak punya rasa malu oke. Jadi kalau anak muda, pesan untuk anak muda, ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain kita harus melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita ngumpul sama keluarga kan. Ini kan momen-momennya kita liburan nih. Tapi dulu Pak Ustadz pernah nggak waktu mungkin masa-masa SD atau SMP merayakan tahun baru itu sama kawan-kawannya sama seperti saya dulu lah? Kalau saya jujur seumur hidup saya nggak pernah merayakan tahun baru. Belum pernah. Karena memang dari lingkungan. Oh, lingkungan ya. Makanya kata saya lingkungan itu faktor sangat besar sekali untuk mengubah pola pikir kita. Iya. Karakter. Merubah karakter. Bahkan gini,
ketika lingkungan itu kita memang di lingkungan yang memang tidak tepat ya. Iya ya. Kita tahu hal yang baik itu baik nih, tapi karena lingkungan kita menjudgment atau mendikte hal yang baik itu sesuatu yang buruk, maka kita akan bilang itu buruk. Karena lingkungan ini mempengaruhi sekali. Nah, jujur saya nggak pernah untuk merayakan tahun baru, karena memang dari lingkungan, dari teman-teman memang nggak pernah merayakan. Tapi kalau misalkan kumpul atau makan-makan itu pernah, dan itu bukan cuma di tahun baru. Tapi di hari-hari biasa juga. Di hari-hari biasa, terutama yang paling sering itu ketika tahun baru Hijriah. 1 Muharram itu sudah tradisi banget itu, kalau itu bawa obor, ya, itu bawa obor. Kalau di tahun baru Hijriah. Nah, hendaknya kita sebagai pemuda yang paling dicintai dan dirindukan oleh bidadari dan dirindukan oleh surga, yaitu rijalun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Apa artinya itu? Pemuda yang dirindukan oleh surga itu apabila ada pemuda nih di tengah glamornya dunia. Glamor itu maksudnya banyak godaan dunia. Gitu. Di zaman sekarang kan ujian semua nih. Iya. Jabatan ujian. Punya istri cantik ujian. Syukurlah saya belum punya istri, kan ada ujian. Nggak punya istri justru ujian yang paling besar. Iya, benar-benar juga. Iya. Semuanya ujian lah ya. Ujian. Nah, namanya ujian, kalau kita lulus kan naik kelas. Iya, benar. Nah, jadi sampai tadi saya jemput apa tadi? Ujian. Mu'allakun bil masajid. Jadi kita nih kan kadang pengen jadi orang yang nomor 1 ya. Pengennya jadi nomor 1 kan. Seorang pemuda kan. Tidak bisa dinafikan siapapun dia, walaupun dia bukan orang yang berprestasi, pengennya jadi orang yang unggul. Kalau pemuda, karena jiwanya. Nah, kalau pengen jadi pemuda yang unggul, kata Rasulullah, jadilah pemuda yang dirindukan oleh surga. Dengan cara apa? Dia hatinya lebih condong kepada masjid ya. Hatinya lebih condong kepada masjid. Ini Pak Ustadz nyindir saya ini. Kamu bukan pemuda. Kamu kan ya kan kalau belum nikah kan masih pemuda namanya. Iya. Kamu kan bukan pemuda sebenarnya. Pemudi. Bukan pengemudi ya, pemudi. Jadi kalau ada pemuda yang seperti itu, maka itu pemuda ibaratnya mutiara di padang pasir. Mutiara itu kan biasanya direbut gitu ya. Mutiara seperti ini, mutiara dakwah. Luar biasa. Mutiara dakwah. Mutiara dakwah, mantap. Begini Ustadz juga. Iklannya nggak ada nih. Iklan nggak ada. Oke. Begini Pak Ustadz, ini ada iklannya. Ya, ini kopi ini, ya ini sekedar kopi ya. Iya, sekedar kopi. Yang penting ada yang kita minum lah. Ya, alhamdulillah. Asal ikhlas, ikhlas insyaallah nanti menjadi. Yang penting kan budgetnya untuk takso hari ini kan agak kurang lah, karena kan harga kopi juga mahal sekarang. Harga kopi mahal. Ya. Begini Pak Ustadz, biasanya sering kita lihat juga atau kita dengar di berita-berita di media sosial, sering terjadi beberapa problem atau kejadian itu biasanya terjadi di malam tahun baru. Biasanya itu terjadinya entah itu kecelakaan, entah itu kebakaran rumah, karena memang kebakaran ini bukan kebakaran rumahnya tapi langsung orangnya yang buat petasan itu. Dan ini pernah terjadi di kampung saya. Seorang anak tapi. Jadi dia menghidupkan petasan, entah itu mungkin bagian mukanya yang kena gitu kan, jadi luka-luka dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Pak Ustadz ini, saran-saran Pak Ustadz, solusi dari Pak Ustadz untuk pemerintah, berani nggak? Pemerintah. Ya kan karena pemerintah kita sekarang kan belum ada masih responnya. Kalau bisa, karena di setiap daerah itu ada yang diperbolehkan hidupkan petasan, tapi ada juga sih di daerah lain memang pemerintahnya bagus, tidak diperbolehkan untuk merayakan malam tahun baru dengan menggunakan petasan. Gitu. Bagus nggak kira-kira kebijakan seperti itu? Tentunya kalau kita membicarakan tentang peraturan pemerintah, itu setiap daerah pasti punya kondisi yang berbeda-beda pastinya kan. Ada daerah yang memang dilarang untuk tahun baru membakar petasan karena memang ada pengalaman mungkin ya, ada pengalaman. Tapi memang lebih cocok ketika peraturan itu memang diketatkan karena memang madaratnya itu lebih banyak ya. Tentu madaratnya itu lebih banyak. Kalau bisa malam tahun baru itu dibatasi gitu ya, misal sampai jam 12 biar anak muda dan mudi kita tidak sampai jam 1 kadang pulang. Sebenarnya kalau untuk membuat peraturan seperti itu hal yang ibaratnya tidak semudah membalikkan telapak gajah. Iya, tak mudah karena memang kita ini kan
punya satu dinding pembatas yang disebut dengan hak asasi. Iya, iya, iya. Iya. Jadi sebenarnya yang harus dirubah kan ada di dalam buku The Hobbit ya, The Hobbit. Di situ ditanyakan, bisa nggak kita nih ngerubah dunia? Iya, iya. Kita nggak bisa ngerubah Bisa nggak dunia. kita ngerubah dunia? Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak. Ngerubah diri aja kadang susah, apalagi ngerubah Maka dunia. di dalam The Hobbit itu disebutkan ada 7 kebiasaan yang bisa merubah dunia. Yang pertama, kalau kita pengen merubah dunia tentu kita nggak bisa. Kalau kita pengen merubah negara kita nggak bisa. Pengen merubah keluarga tentu nggak bisa. Iya, iya. Yang bisa kita rubah pertama diri kita. Diri kita. Dulu kita rubah, kemudian orang terdekat kita akan mengikuti. Gitu. Itulah yang menjadi contoh ya. Contoh untuk orang lain. Dan terkait bagaimana solusinya, ya tentu solusi yang paling gampang itu adalah ditekankan kepada keluarga terlebih dahulu. Masya Allah. Keluarga yang paling utama, Ya. Karena keluarga juga itu adalah pemerintah di Di keluarga itu, di lingkungan itu, terutama presidennya adalah bapaknya kan. Bapaknya, ya. Kalau sini kan belum jadi negara kamu kan. Ya. Nah, kalau saya sudah Masih jadi negara. proses mencari ibu negara masih. Oke, mudah-mudahan. Kebetulan ibu negaranya masih di Eropa. Kira-kira Pak Ustadz ini kan karena hari ini kan udah sore. Berarti malamnya kan nanti malam tahun baru. Kira-kira boleh saya kepo nggak tentang Ustadz? Oh, apa yang saya lakukan? Ya seperti itulah. Apa kira-kira agenda Pak Ustadz malam ini? Sebenarnya kalau agenda untuk tahun baru saya nggak pernah ada memang. Nggak dibuat susunannya atau schedule-nya. Nggak ada. Kadang di malam tahun baru itu justru saya tiba-tiba terlewat begitu aja, nggak ada. Biasa aja. Iya, mungkin banyak juga orang seperti ini ya. Jadi di malam tahun baru nggak ada. Apalagi kalau usia kita ini sudah berumur, biasanya itu kita sudah nggak ada lagi peduli malam tahun baru. Itu tiba-tiba sudah tanggal 1 aja kita berpikir. Jadi kalau untuk agenda saya malam ini sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada agenda. Ya. Paling diam di rumah gitu ya. Tidak diam juga, bernapas. makan. Ya, luar biasa itu pemaparan dari Ustadz kita ya, Al Ustadz atau Pak Ustadz Pak Ismail. Jadi saya selaku penanya atau moderator ya. Jadi kalau bisa untuk malam tahun baru ini kalau bisa kita manfaatkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Betul sekali. Terutama untuk generasi muda-mudi sekarang ya. Iya, betul. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar daripada garis yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kita jangan sampai bosan lagi lah ya. Insya Allah. Nanti kita undang lagi di minggu depan lah ya. Insya Allah. Yang penting semoga Budgetnya. kita tetap sehat. Ya. Dikirain yang penting budgetnya. Ya kan budgetnya itu kan nanti via transfer. Oh iya, ternyata. Gitu kan. Kalau zaman sekarang kan gampang. Iya. Nggak usah pakai amplop. Yang penting tinggal main jari selesai. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih juga Pak Ustadz atas ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya Allah. Bukan hanya untuk sekarang tapi untuk seterusnya. Jadi dan bagi saudara-saudara kami yang mungkin juga merayakan Natal ya atau tahun baru ya. Tahun baru. Tahun baru. Natal sudah lewat sih. Natal udah lewat ya. Yang melaksanakan tahun baru seperti yang Pak Ustadz bilang tadi tergantung niat. Niatkan perbaiki niat lah itu. Perbaiki niat. Boleh kita melakukan apapun, maksudnya aktivitas-aktivitas yang penting aktivitas itu positif. Betul. Menurut seperti itulah Pak Ustadz ya. Iya, betul. Oke, ada nggak kira-kira kata-kata yang terakhir? Ini bukan kata-kata yang terakhir ya, tapi kata-kata hikmah sebelum kita tutup. Untuk perayaan tahun baru, siapapun orangnya, seluruh penonton sekalian, mudah-mudahan kita berharap resolusi di tahun 2023 kita ini lebih bagus ya tentunya. Iya. Karena kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad SAW, man kana yaumahu khairun min amsi bahwa robihun, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung. Maka mudah-mudahan kalau tahun baru yang lalu tahun 2021 kita rayakan dengan hal yang kurang baik, maka coba kita rubah di tahun ini. Kita coba berubah di malam ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan menjadi kebiasaan kita untuk di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu aja. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu hikmah atau kata-kata hikmah yang telah Ustadz sampaikan. Baik, sekian dan bagi pemirsa atau penonton setia Mutiara Dakwah yang ingin memberikan komentar atau yang ingin request konsep atau judul apa yang nantinya yang akan kita sampaikan di part selanjutnya, bisa para penonton komen ya, Komen, ya. like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Ustadz kita ini biar semakin banyak penontonnya, biar cepat kaya gitu. Kaya dunia akhirat. Ya kaya dunia akhirat tentunya ya. Apa nama channelnya tadi? Saya lupa. Oh, kok lupa. YouTuber labil. Oh, YouTuber labil ya, di subscribe juga ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mungkin hanya ini pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung para penonton. Kami hanyalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.